Bratalegawa atau Dewa Bratalegawa, atau Haji Purwa atau Haji Baharudin Al-Jawi adalah orang Sunda pertama yang memeluk agama Islam. Ialah seorang keturunan raja dari kerajaan Galuh, Ciamis, bernama Dewa Bratalegawa. Keterangan ini tercantum dalam Carita Parahyangan. Naskah kuno selain Carita Parahyangan yang mengisahkan orang-orang zaman dulu yang telah berhasil menunaikan ibadah haji adalah Carita Purwaka Caruban Nagari dan naskah-naskah tradisi Cirebon. Seperti Wawacan Sunan Gunung Jati, Wawacan Walang Sungsang, dan Babat Cirebon. Asal-usul dan silsilah. Bratalegawa yaitu putra kedua dari Prabu Guru Pangandiparamarta Jayadewa Brata atau Sang Bunisora, tahun 1357 sampai tahun 1371, seorang penguasa kerajaan Galuh sekitar abad ke-13. Sang Bunisora menggantikan kakaknya, yang bernama Prabu Maharaja, tahun 1350 sampai tahun 1357. Prabu Maharaja gugur saat terjadi perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dan Majapahit. Selanjutnya ia dikenal dengan sebutan Haji Purwa karena orang pertama yang berhaji dari kerajaan Galuh. Menurut Harja Saputra, sepulangnya dari Mekah Bratalega berganti nama atau bergelar menjadi Haji Baharudin Al-Jawi. Setelah memeluk Islam dan menikah, Bratalegawa kembali ke tanah air dan mulai menyebarkan ajaran Islam di Jawa Barat pada abad ke-14 tepatnya tahun 1337 Haji Purwa bersama istrinya kembali ke kerajaan Galuh setelah menunaikan haji. Setelah kembali ia bertemu dan bersilaturahmi dengan adiknya yang bernama Ratu Banawati, mengajaknya memeluk agama Islam. Ratu Banawati menolak ajakannya. Ia beralih ke Cirebon untuk bertemu kakaknya, Giri Dewata atau lebih dikenal Ki Gedeng Kasmaya, penguasa kerajaan Cirebon, namun juga menolak ajakannya untuk memeluk Islam. Dari sanalah, Bratalegawa mulai menyebarkan ajaran Islam, berdakwah, dengan mengajak adik, Ratu Banawati, serta kakaknya, Giri Dewanti, untuk memeluk agama Islam. Namun kedua saudara kandungnya itu menolak untuk memeluk Islam. Dikisahkan, walaupun kedua saudara Bratalegawa menolak ajakannya, namun hal itu tidak mematahkan semangat Bratalegawa untuk menyebarkan ajaran Islam, khususnya di Jawa Barat. Malah ia mulai mengajak rakyat dari kerajaan Cirebon, Girang yang juga daerah kekuasaan kerajaan Galuh Ciamis untuk memeluk agama Islam. Pola akulturasi atau memadukan ajaran Islam dengan kebudayaan masyarakat setempat, digunakan Bratalegawa sebagai alat untuk menyebarkan Islam ke masyarakat saat itu. Naskah kuno selain Carita Parahyangan yang mengisahkan orang-orang zaman dulu yang telah berhasil menunaikan ibadah haji adalah Carita Purwaka Caruban Nagari dan naskah-naskah tradisi Cirebon seperti Wawacan Sunan Gunung Jati, Wawacan Walang Sungsang, dan Babat Cirebon. Dalam naskah-naskah tersebut disebutkan adanya tokoh lain yang pernah menunaikan ibadah haji yaitu Raden Walang Sungsang.
bersama adiknya Rara Santang. Keduanya adalah putra Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran, dan pernah berguru agama Islam kepada Syekh Datuk Kahfi selama 3 tahun di Gunung Amparan, Jati, Cirebon. Setelah cukup berguru ilmu agama Islam, atas saran Syekh Datuk Kahfi, Walang Sungsang bersama adiknya Rara Santang berangkat ke Mekah diduga antara tahun-tahun 1446 sampai tahun 1447 atau 1 abad setelah Bratalegawa untuk menunaikan ibadah haji dan menambah ilmu agama Islam. Dalam perjalanan ibadah haji itu, Rara Santang dinikahi oleh Syarif Abdullah, Sultan Mesir dari dinasti Fatimiyah, dan berputra 2 orang yaitu Syarif Hidayatullah, 1448, dan Syarif Arifin, 1450. Sebagai seorang haji, Walang Sungsang kemudian berganti nama menjadi Haji Abdullah Iman, sementara Rara Santang berganti nama menjadi Haja Syarifah Mudaim. Sementara dari Kesultanan Banten, jemaah haji yang dikirim pertama kali adalah utusan Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika itu, Sultan Ageng Tirtayasa berkeinginan memajukan negerinya baik dalam bidang politik diplomasi maupun di bidang pelayaran dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain. Pada tahun 1671 sebelum mengirimkan utusan ke Inggris, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan putranya, Sultan Abdul Qahar, ke Mekah untuk menemui Sultan Mekah sambil melaksanakan ibadah haji, lalu melanjutkan perjalanan ke Turki. Karena kunjungannya ke Mekah dan menunaikan ibadah haji, Abdul Qahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Menurut naskah sejarah Banten diceritakan suatu ketika Sultan Banten berniat mengirimkan utusannya kepada Sultan Mekah. Utusan itu dipimpin oleh Lebe Panji, Tisna Jaya, dan Wangsa Raja. Perjalanan haji saat itu harus dilakukan dengan perahu layar, yang sangat bergantung pada musim. Biasanya para musafir menumpang pada kapal dagang sehingga terpaksa sering pindah kapal. Perjalanan itu membawa mereka melalui berbagai pelabuhan di Nusantara. Dari Tanah Jawa terlebih dahulu harus menuju Aceh atau Serambi Mekah, pelabuhan terakhir di Nusantara yang menuju Mekah. Di sana mereka menunggu kapal ke India untuk ke Hadramaut, Yaman, atau langsung ke Jeddah. Perjalanan ini bisa makan waktu 6 bulan atau lebih. Di perjalanan, para musafir berhadapan dengan bermacam-macam bahaya. Musafir yang sampai ke tanah Arab pun belum aman. Pada masa awal perjalanan haji, tidak mengherankan apabila calon jemaah dilepas kepergiannya dengan derai air mata, karena khawatir mereka tidak akan kembali lagi. Demikian beberapa catatan tentang kaum muslimin Nusantara zaman dulu yang telah berhasil menunaikan ibadah haji. Dari kisah-kisah tersebut tampaknya ibadah haji merupakan ibadah yang hanya terjangkau kaum elit, yaitu kalangan istana atau keluarga kerajaan. Hal ini menunjukkan pada zaman itu perjalanan untuk melaksanakan ibadah haji memerlukan biaya yang sangat besar. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan adanya masyarakat kalangan bawah yang juga telah berhasil menunaikan ibadah haji namun tidak tercatat dalam sejarah.
Gelar haji memang pantas bagi mereka. Demikianlah kisah Dewa Bratalegawa orang Sunda pertama masuk Islam. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen.